Peranan sinergi seluruh pihak lintas sektor sangat penting dalam mewujudkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Hal tersebut dikemukakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. Menteri Bintang Puspayoga menyampaikan pembangunan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Menteri Bintang Puspayoga menyampaikan pembangunan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Sementara itu pembangunan pelindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut kuncinya adalah sinergi seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, akademisi, dan lainnya. Beberapa fokus prioritas pembangunan P3A 5 tahun ke depan 2020-2024 mengacu pada 5 arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, meningkatkan peran ibu maupun keluarga dalam pengasuhan maupun pendidikan anak, menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan pekerja anak, dan mencegah perkawinan anak. Saya juga meminta semua satker di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mempertajam program dan kegiatan, baik itu antar ASDEP, antar deputi, dan juga antar kementerian lembaga betul-betul harus diperkuat. Program dan kegiatan integratif harus muncul, diikuti dengan indikator dan target yang terukur. Itulah sebabnya mengapa kita harus fokus dalam 5 tahun ini adalah pada 5 arahan Bapak Presiden, yaitu yang pertama peningkatan pemberdayaan melalui kewirausahaan, kemudian yang kedua peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, yang ketiga penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang keempat penurunan pekerja anak, dan yang kelima pencegahan perkawinan anak. Arahan Presiden tersebut saling terkait satu sama lain. Untuk itulah bersinergi dan bekerja sama adalah hal yang krusial agar 5 arahan Presiden tersebut dapat kita wujudkan bersama. Sinergi di sini termasuk sinergi antara lembaga pemerintah di pusat, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta antara pemerintah dengan masyarakat, media, dunia usaha, akademisi, pakar, dan lain-lainnya. Pada kesempatan ini saya minta pada seluruh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memperkuat sinerginya dengan dinas-dinas terkait dan stakeholder lainnya. Dengan demikian semakin banyak yang mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Karena apa? Karena sinergi menjadi kata kunci dalam proses pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ada sejumlah isu strategis dalam tubuh Kementerian P3A ini, yaitu terkait fungsi baru Kemen P3A, rencana strategis Renstra Kemen P3A 2020-2024, dan alokasi khusus non-fisik bidang pelayanan pelindungan perempuan dan anak, tata kerja P3A dalam adaptasi kebiasaan baru New Normal, dan terkait kesetaraan gender, partisipasi masyarakat, pemenuhan hak anak, pelindungan hak perempuan, dan pelindungan khusus anak. Menindaklanjuti tambahan fungsi layanan tersebut, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri turut mendukung dan mendorong agar semua provinsi dan kabupaten kota membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA. Namun hingga saat ini baru 28 provinsi dan 93 kabupaten kota yang sudah membentuk UPTD PPA. Hal ini merupakan tantangan ke depan yang harus diwujudkan, menambahkan jumlah UPTD PPA di seluruh daerah yang belum membentuk. Kementerian P3A